Usman bin Yahya antek Belanda. Waduh. Jangan berani hina-hina Habaib, apalagi Habaib Usman bin Yahya. Marah dia, teman-teman. Marah Bahar bin Smith ini ketika netizen di live streamingnya menyebut nama siapa tadi? Usman bin Yahya. Ente kalau mau hina-hina anak, caci maki anak semua ente. Jangan berani-beraninya ente hina para Habaib, apalagi Habaib Usman bin Yahya. Mufti Betawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Kita sudah tidak asing lagi, teman-teman. Kita sudah tidak asing lagi melihat Bahar bin Smith ngamuk-ngamuk, keluar kata-kata kasar. Tapi kali ini, teman-teman, kita jadi penasaran. Siapa sih yang disebut oleh netizen sampai Bahar bin Smith ini sampai begitu mengamuknya, teman-teman? Sampai dia mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah, kata-kata carut marut, yakni Usman bin Yahya. Belum. Habib Utsman sendiri, mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Kalau kalian searching di YouTube ataupun searching di Google, ingin cari tahu siapa sebetulnya Usman bin Yahya, maka kalian akan mendapatkan bahwa Usman bin Yahya ini adalah salah seorang tokoh besar yang sangat dibanggakan oleh Bani Ba'alawi, yang sangat dibanggakan oleh para habaib, teman-teman. Jadi, Habib Usman bin Yahya ini dibanggakan karena dia adalah salah seorang mufti yang pertama di Indonesia dan yang terakhir. Mufti. Tapi masalahnya, siapakah yang mengangkat Habib Usman bin Yahya ini menjadi mufti? Tentu saja adalah pemerintahan kolonial Belanda, diangkat oleh penjajah. Kemudian setelah ada penjajah Belanda, Belanda mendatangkan Arab dari Yaman. Dari Yaman. Arab dari Yaman. Berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan itu. sebelum Wali Songo ya, kedatangan saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Iya. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Terjadi manipulasi, kata beliau, teman-teman. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei lah. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja, walaupun dia alatos atau segap, hanya di kita ini. Jadi kesimpulannya, teman-teman, para habaib ini dulu datang ke Indonesia dibawa oleh penjajahan Belanda. Bukan yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia. Yang menyebarkan pertama kali di Indonesia, kalau kita lihat sejarah, itu adalah para pedagang dari Arab, dari Cina, dari India, dari Irak, dan bukan dibawa oleh mereka yang menisbatkan dirinya sebagai para habaib. Para habaib ini, teman-teman, mereka datang belakangan. Setelah Islam sudah banyak di Indonesia, mereka dibawa oleh penjajahan Belanda dengan tujuan tertentu. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, teman-teman. Kenapa Bahar bin Smith di awal video tadi, teman-teman, dia sampai sebegitu mengamuknya, sebegitu marahnya ketika netizen menyebut nama Habib Usman bin Yahya. Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Usman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Nggak ada fatwa Habib Usman yang mengharamkan jihad. Nggak ada. Ya, Pak. Nggak ada. Jadi kalau menurut Habib Rizik, teman-teman, nggak ada Habib Yahya ini mengharamkan jihad atau mengharamkan melawan pemerintahan Belanda. Nanti kita akan lihat, teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana fatwa dari mufti yang pertama di Indonesia dan yang terakhir di Indonesia ini, yang diangkat oleh Belanda. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir. Seolah-olah Habib Usman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda, fitnah. Bahkan Habib Usman selama jadi mufti nggak mau terima gaji dari Belanda. Itu aja. Oke, jadi ini semua menurut Habib Rizik Syihab adalah fitnah semata. Jadi jelas ya, teman-teman, Habib Usman bin Yahya ini adalah salah seorang tokoh yang sangat dibanggakan oleh para habaib yang ada di Indonesia. Karena
Habib ini adalah mufti. Mufti yang pertama dan mufti yang terakhir, teman-teman. Satu-satunya mufti di Indonesia ini. Tentu saja diangkat oleh pemerintahan kolonial Belanda, teman-teman. Jadi kita ketahui, teman-teman, selama ini banyak para pejuang di Indonesia ini yang berjuang melawan Belanda itu dipimpin oleh para ulama. Kebanyakannya seperti itu pergerakannya. Tetapi teman-teman, para pejuang penjajahan melawan pemerintahan kolonial Belanda ini, pimpinan-pimpinan mereka, ulama-ulama yang menggerakkan mereka, itu ditangkap oleh Belanda. Lalu diasingkan, ada yang diasingkan ke Belanda, diasingkan ke Sri Lanka, dan segala macamnya. Pokoknya, pada intinya teman-teman, para ulama yang melakukan pergerakan untuk melawan pemerintahan Belanda itu dibuang oleh Belanda. Dan pertanyaannya teman-teman, kenapa Belanda malah mengangkat Habib Utsman bin Yahya ini menjadi mufti? Karena Belanda tahu, teman-teman. Karena Belanda tahu bahwa yang menggerakkan para pejuang untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda ini digerakkan oleh para ulama. Lalu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ini yang mengaku sebagai zuriah Nabi, yang mengaku sebagai Habib, teman-teman. Maka dipolitisi oleh Belanda. Diangkatlah salah seorang dari kalangan para Habib ini menjadi mufti, yakni Habib Utsman bin Yahya. Dan salah satu fatwanya, teman-teman, fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Utsman bin Yahya ini, beliau mengharamkan para pejuang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Habib Utsman bin Yahya. Oh, ada Habib. Yang Berarti Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu? Ya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Oh, Dia Batavia. mufti Batavia. Dia menulis buku, mungkin bisa ditampilkan Pak Edi. Buku ini kah? Nah, beliau itu menulis buku, ini kitab bernama. Jadi kalau di situ dilihat judul teksnya, ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fid Din Bisalamah. Judulnya ya. Penulisnya siapa? Yaitu tadi, Syekh atau Habib Utsman bin Yahya. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Menurut fatwa dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi inilah tokoh yang sangat dibanggakan oleh para habaib yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Mereka membanggakan Habib Utsman bin Yahya sebagai satu-satunya mufti yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Namun, faktanya, teman-teman, ditemukan di dalam kitabnya sendiri, teman-teman, bahwa fatwanya melarang para pejuang untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Tentu saja ini sangat menguntungkan para penjajahan Belanda, teman-teman. Dan buktinya, pemberontakan yang terjadi di Cilegon, di Banten, sangat mudah dipadamkan oleh Belanda. Kenapa? Karena adanya fatwa dari mufti ini. Jadi Belanda tahu, teman-teman. Belanda ini tahu bahwa umat Islam yang ada di Indonesia ini sangat menghormati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja kita harus wajib menghormati, mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga teman-teman, Belanda menyebarkan doktrin-doktrin kepada masyarakat, kepada umat bahwa mereka ini, para imigran-imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda ini, mereka menanamkan doktrin bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat Islam sangat menghormati mereka sejak zaman penjajahan Belanda. Sehingga teman-teman, Belanda sangat mudah memadamkan api-api perjuangan dari masyarakat Indonesia. Karena Belanda tahu bahwa masyarakat Indonesia, terutama para pejuang-pejuangnya yang bergerak, yang dipimpin oleh para ulama, sangat hormat kepada imigran Yaman ini. Karena kita sudah meyakini selama ini, teman-teman, bahwa mereka adalah zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai sekarang, teman-teman, sampai sekarang masih dapat kita saksikan, masih banyak umat Islam yang masih percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Masih percaya mereka adalah para habaib, sampai tangan mereka dicium, bolak-balik dicium, teman-teman. Bekas duduknya dicium, bekas minumnya diperebutkan, bahkan diperjualbelikan, bekas siwaknya dilelang, dan segala macam mengkultuskan kepada para habaib ini. Oke, sahabat Kusuma,
Cukup sekian dulu video singkat kita pada hari ini, teman-teman. Setidaknya kita sudah mengetahui siapa sih Utsman bin Yahya yang sangat dibela oleh para habaib, terutama oleh Habib Bahar bin Smith ini, sampai dia rela mengeluarkan kata-kata cacian, kata-kata carut marut ketika membela Habib Utsman bin Yahya ini, teman-teman. Ternyata dia adalah mufti yang diangkat oleh Belanda dan fatwanya sangat menguntungkan pihak Belanda, teman-teman. Dan dulu, teman-teman, kalau dulu kita berjuang melawan penjajahan Belanda, sekarang kita berjuang melawan doktrin para habaib yang mengkultuskan diri mereka. Ini adalah pengkultusan kepada manusia, dan ini tentu saja sangat diharamkan di dalam agama kita, Islam. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.